Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya dari kelas 10 TKB2 dari Sekolah SMK YPI Pitojo, yang menjelaskan K3, yaitu kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian K3. K3 adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Jadi sebenarnya K3 ini mempunyai banyak bidang ya teman-teman. Jadi ya bisa ada kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan sesuai dengan namanya K3. Jadi di K3 ini itu tuh untuk manusia yang bekerja di sebuah divisi maupun lokasi proyek kayak sebuah perusahaan gitu. Oke, lanjut ke tujuannya. Tujuan K3 itu untuk memelihara kesehatan, keselamatan, dan keselamatan lingkungan kerja. Jadi K3 ini itu berguna untuk di suatu proyek ya teman-teman. Jadi di sebuah perusahaan juga butuh gitu, karena untuk mensejahterakan manusia yang kerja di sana gitu. Yang dilindungi itu tidak hanya pekerja ya teman-teman yang bekerja di perusahaan. Jadi yang dilindungi itu juga bisa rekan kerjanya, keluarga pekerjanya, konsumen, dan orang lain gitu juga bisa ya teman-teman, yang berpengaruh sama dia, yang berpengaruh di kondisi lingkungan kerja dia gitu. Saya akan menjelaskan tentang fungsi K3. Yang pertama adalah K3 akan membantu perusahaan dalam melakukan perencanaan seperti desain lokasi kerja, proses organisir, dan pelaksanaan kerja. Yang kedua, K3 menjadi pedoman untuk membuat desain, metode pengendalian bahaya, dan proses pengenangannya serta keefektifan pengenangannya. Jadi ada kalau misalkan karyawan ada yang kecelakaan kerja, bisa mengambil langkah dan keputusan yang tepat. Yang ketiga adalah K3 dapat digunakan sebagai pedoman juga untuk memantau kesehatan pekerja. Gangguan kesehatan pada pekerja itu harus wajib diketahui ya teman-teman. Jadi sehingga kalau dia kerja itu bisa aman terkendali. Yang keempat adalah K3 itu dapat memberi standar, informasi, edukasi, dan juga pelatihan tentang kesehatan dan keselamatan kerja bagi para pekerja. Jadi para karyawan yang bekerja di pekerjaan tersebut itu harus mengetahui standar kerja yang aman, aturan sebagai aturan ya teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran K3. Peran yang pertama adalah K3 mengingatkan bahwa setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh perlindungan kesehatan dan keselamatan untuk menunjang kesejahteraan hidupnya. Jadi ketika kesejahteraan terpenuhi, maka produktivitas pekerja tersebut akan meningkat. Peran yang kedua adalah K3 menjamin setiap sumber produksi dilakukan dengan aman dan efisien. Peran yang ketiga adalah K3 secara otomatis akan membuat perusahaan menyiapkan tindakan antisipatif guna mengurangi risiko terjadinya kecelakaan kerja atau persebaran penyakit di lingkungan kerja tersebut. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup keselamatan kerja. Yang pertama adalah metode kerja. Metode kerja adalah cara-cara kerja yang harus ditempuh oleh pekerja untuk mencapai tujuan pekerjaan dengan efektif dan efisien, serta menjamin keselamatan dan kesehatannya. Contohnya adalah seorang pekerja harus wajib diberi pengetahuan cara mengoperasikan mesin produksi serta apa yang dilakukan untuk melindungi diri apabila sesuatu yang membahayakan terjadi. Yang kedua adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja tentunya adalah lokasi di mana para pekerja melakukan aktivitas kerja. Situasi dan kondisi lingkungan kerja itu harus layak. Aspek aliran udara yang lancar, penerangan yang baik, serta kebersihan lingkungan menjadi 3 poin mendasar untuk menekan potensi terjadinya kecelakaan kerja atau persebaran penyakit. Yang ketiga adalah alat kerja dan material. Semua alat kerja serta material produksi yang digunakan harus memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan. Apabila terdapat alat atau material yang berbahaya, maka harus diketahui dengan baik bagaimana cara menggunakannya. Dari saya, mohon maaf kalau ada kurang penjelasan.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.